Hidroponik itu merupakan sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya. Hidroponik sendiri memiliki berbagai macam sistem yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pada video kali ini, kita akan membahas 4 macam sistem hidroponik yang banyak digunakan. Sistem hidroponik yang pertama adalah hidroponik sistem Wick atau banyak disebut dengan hidroponik sistem sumbu. Sistem ini merupakan sistem yang banyak dipraktekkan oleh pemula yang baru menanam hidroponik. Selain tidak memerlukan modal yang besar, sistem Wick bisa menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah, seperti botol bekas air mineral, bekas box styrofoam buah, bekas box styrofoam makan, dan lain sebagainya. Pada umumnya, sumbu menggunakan kain flanel atau jenis kain yang mampu menyerap air dengan baik. Sistem Wick biasanya menggunakan media tanam seperti rock wool, sekam bakar, kokopit, dan lain-lain. Sistem Wick sangat cocok digunakan untuk menanam sayuran daun seperti selada, sawi pakcoy, kangkung, dan lain-lain. Penggunaan sistem Wick yaitu yang pertama, biaya pembuatan yang murah karena barang-barang yang dibutuhkan bisa didapatkan dari sekitar rumah. Kemudian yang kedua, tidak bergantung pada listrik karena sistem Wick tidak perlu menggunakan pompa atau aerator. Kemudian yang ketiga, tidak membutuhkan lahan yang luas karena pada umumnya sistem Wick menggunakan wadah-wadah dengan ukuran kecil sehingga dapat diletakkan di beberapa sudut pekarangan. Kemudian yang keempat, tanaman mendapatkan suplai air secara terus-menerus karena air selalu tersedia di bak nutrisi. Sistem hidroponik yang kedua adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Sistem ini merupakan sistem tanam hidroponik yang menggunakan pipa atau guli sebagai talang instalasi. Dalam sistem NFT, air mengalir menggunakan pompa dengan aliran yang tipis. Hal ini ditujukan agar akar tanaman mendapatkan nutrisi dan air yang cukup serta suplai oksigen yang baik. Sistem NFT banyak digunakan oleh petani hidroponik yang telah berpengalaman dan berskala besar karena hasilnya yang sangat optimal. Prinsip kerja dari sistem NFT mengandalkan sirkulasi air bercampur larutan nutrisi yang dipompa terus-menerus melalui serangkaian pipa PVC. Tanaman yang ditanam dalam netpot ditancapkan dalam lubang-lubang yang telah disediakan pada pipa PVC, di mana akar tanaman akan terus tumbuh ke bawah dan terendam dalam aliran air bercampur nutrisi. Sistem NFT cocok digunakan untuk menanam tanaman sayuran seperti sawi, kailan, kubis, dan lain-lain. Kelebihan dari penggunaan sistem NFT yang pertama, pertumbuhan tanaman lebih maksimal karena pasokan air, nutrisi, dan oksigen memadai. Yang kedua, tidak banyak menghabiskan pupuk nutrisi karena sistem NFT menggunakan aliran air yang tipis sehingga kebutuhan nutrisi lebih diminimalisir. Namun kebutuhan nutrisi tetap terserap sempurna oleh tanaman. Yang ketiga, pemeliharaan yang lebih mudah karena ketika ingin mengontrol nilai kandungan nutrisi hanya cukup dilakukan di bak penampungan. Sedangkan kekurangan dari penggunaan sistem NFT yang pertama sangat tergantung dengan listrik karena sistem NFT menggunakan pompa untuk mengalirkan air. Jadi jika listrik mati, maka pompa akan ikut mati, yang artinya tanaman tidak mendapatkan aliran nutrisi. Jika dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, dapat menyebabkan tanaman menjadi layu dan mati. Yang kedua, biaya instalasi yang relatif mahal, karena umumnya instalasi menggunakan pipa atau guli yang pada dasarnya harga relatif mahal. Dan yang ketiga, serangan penyakit mudah tersebar karena berada dalam satu aliran nutrisi, sehingga jika satu tanaman terserang penyakit, akan lebih cepat menularkan pada tanaman yang lain. Sistem hidroponik yang ketiga adalah sistem DFT atau Deep Flow Technique. Instalasi sistem DFT sama halnya dengan sistem NFT. Namun di dalam sistem DFT ada sebagian nutrisi yang menggenang di dalam pipa walaupun air nutrisi sama-sama mengalir. Sistem DFT banyak digunakan untuk menanam sayuran seperti tatsoi, selada, sawi, dan lain-lain. Prinsip yang diterapkan dalam hidroponik DFT yaitu mensirkulasikan larutan nutrisi dalam aliran sistem tertutup.
Dalam hidroponik DFT ada dua bagian, yaitu bagian media tanam dan bagian tandon nutrisi serta alirannya. Pada bagian media tanam, dapat menggunakan pipa paralon atau talang air yang diberi lubang pada bagian atas, serta ditempatkan netpot pada lubang tersebut. Tanaman diletakkan pada netpot yang telah diberi media tanam, sehingga tanaman dapat berdiri dengan tegak. Kedua yaitu bagian tandon nutrisi yang berupa wadah yang cukup besar sehingga dapat menampung seluruh nutrisi. Untuk mengalirkan nutrisi dari tandon nutrisi ke bagian media tanam, digunakan pompa listrik yang disalurkan menggunakan pipa kecil pada salah satu ujung paralon media tanam. Sistem hidroponik yang keempat adalah sistem DBS atau Dutch Bucket System. Dutch Bucket adalah metode yang sering digunakan untuk budidaya dengan jenis tanaman yang memiliki akar tunggang. Tanaman yang dapat dibudidayakan menggunakan metode ini adalah melon, cabai, paprika, dan tomat. Dutch Bucket System juga dikenal dengan istilah Bateau Bucket System. Dutch Bucket dapat menggunakan media tanam padat untuk berkembangnya akar. Media padat yang sering digunakan adalah arang sekam, kokopit, cocogrow, hidroton, pecahan batu bata, dan lain-lain. Hidroponik Dutch Bucket merupakan sistem hidroponik yang menggunakan tetesan air nutrisi yang menetes secara terus-menerus ke dalam bak atau ember tanaman. Dan sisa air nutrisi dialirkan kembali melalui selang atau pipa yang menuju ke penampungan air nutrisi yang nantinya akan digunakan kembali. Untuk mengalirkan nutrisi membutuhkan pompa air dan listrik yang stabil, serta timer disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengatur berjalannya aliran nutrisi tersebut. Kelebihan dari penggunaan sistem Dutch Bucket yang pertama, tanaman mendapatkan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya karena dapat diatur menggunakan timer. Yang kedua, instalasi dapat digunakan pada skala besar maupun dalam skala kecil, yaitu dengan menggunakan sistem Dutch Bucket statis. Maka kamu bisa memilih sistem tersebut sesuaikan dengan kebutuhan kamu.